Saudara, hari ini Selasa, 9 Mei 2023, hari ke-31 setelah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 9, Yesus dari Nazaret bersabda, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Makarioi hoi eireno poioi, hoti autoi huyoi teu klei te sontai." Berbahagialah orang yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Anak Allah adalah gelar Sang Mesias, Raja Agung yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud untuk memerintah Israel dan segala bangsa. Mesias adalah anak angkat Allah yang mengemban amanat ilahi untuk mewujud nyatakan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Mesias mewakili Allah dalam menegakkan Shalom, yakni perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan di muka bumi. Di satu sisi, saudara, sebagai Mesias, Yesus dari Nazaret adalah anak angkat Allah. Pengadopsian atau pengangkatan sebagai anak Allah itu terjadi segera sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saat itu Allah berfirman, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Jadi, Yesus adalah anak Allah karena dinobatkan Allah sebagai Mesias. Tapi di sisi lain, saudara, Yesus mengemban amanat sebagai Mesias karena Dia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Ia adalah anak, Allah adalah Bapanya. Tiada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tiada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya sang anak berkenan untuk mewahyukannya. Matius 11 ayat 27. Yesus, saudara, ya, Yesus sang anak adalah pewahyu sang Bapa, karena Dia dan Bapa saling mengenal dengan sempurna. Dengan perkataan lain, Yesus adalah anak dalam artian hakiki. Karena itu, Dialah satu-satunya yang cocok untuk mengemban jabatan sebagai Mesias. Demikianlah, saudara, yang pertama, Yesus disebut anak Allah karena Ia dinobatkan Allah sebagai Mesias. Dan kedua, Yesus ditetapkan Allah sebagai Mesias karena secara hakiki Dialah sang anak. Lantas bagaimana dengan anak-anak Allah atau huioi theo? Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan Allah melalui Yesus dari Nazaret. Mereka diangkat menjadi anak-anak Allah karena tanggapan mereka terhadap pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah dan seruan pertobatan yang dikumandangkannya. Mereka menanggapi positif pemberitaan dan seruan itu. Mereka percaya dan bertobat. Sebab mereka telah mengalami kerahiman ilahi melalui praksis laki-laki bersandal dari Nazaret itu
Mereka telah merasakan uluran tangan Allah yang merangkul dan membebaskan dalam praksis Yesus dari Nazaret. Karena respons tersebut, Yesus menyebut Allah bagi mereka sebagai Bapamu yang di sorga, dan mengajar mereka berdoa dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Mereka, para pengikut Yesus baik dari kalangan para murid maupun massa rakyat, adalah anak-anak Allah dalam Yesus dari Nazaret. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini, sebab Yesus mengharapkan para pengikutnya benar-benar menjalankan fungsi sebagai anak-anak Allah. Fungsi itu terkait langsung dengan misi Sang Mesias, yakni menegakkan shalom yang tak lain dari perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan di muka bumi. Para pengikut Yesus betul-betul berfungsi sebagai anak-anak Allah bila mereka ambil bagian secara aktif dalam karya mesianik, mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan di muka bumi manusia. Dalam artian inilah saudara, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang-orang yang mengusahakan damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan. Berbahagialah orang-orang yang memperjuangkan kedamaian yang berkeadilan. Berbahagialah orang-orang yang memperjuangkan kesejahteraan yang berkeadilan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Di satu sisi saudara, ini berarti bahwa setiap pengikut Yesus dari Nazaret, tiap-tiap kita dipanggil untuk memperjuangkan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Urusan kita bukan semata-mata sorga, di balik kubur atau di atas sana. Urusan kita adalah mewujudkan suasana sorgawi, yakni shalom di dunia ini, di sini dan kini. Di sisi lain saudara, ini berarti bahwa setiap orang yang memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan, kedamaian yang berkeadilan, dan kesejahteraan yang berkeadilan, bahkan bila mereka secara konvensional tidak mengikut Yesus, mereka adalah bayang-bayang Sang Mesias. Dari Spartacus, Thomas Munger, Gandhi, Martin Luther King, bahkan Che Guevara dan Camilo Torres adalah segelintir orang yang tak berlebihan bila disebut sebagai bayang-bayang Sang Mesias. Sekali lagi saudara, berbahagialah orang-orang yang mengusahakan damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terpujilah Allah